Saya mendengar di sebuah media TikTok di live streaming berdialog tentang politik ya, seputar politik ya, di dalamnya termasuk membicarakan terkait kasus Rocky Gerung. Nah, di situ di dalam dialog tersebut ya, di live streaming itu terdengar ya, pesertanya ini para intelektual, karena ya narasi pembicaranya juga benar-benar terstruktur, sistematis berdasarkan riset dan data ya, kira-kira ya. Mereka juga ya, ada salah satu itu mengatakan terkait disertasi ya, disertasi doktor dan lain sebagainya barangkali. Nah, berarti mereka ini orang-orang yang mempunyai disertasi ya, ya minimal doktor, mungkin bisa jadi profesor ya. Nah, di sini mereka ini mengatakan seputar politik ya, terutama Rocky Gerung nih. Nah, dianggap oleh mereka, nih salah satu pembicara di situ mengatakan bahwa media-media TV ini ya, media ini memberikan ruang kepada orang-orang yang tidak mempunyai, katakanlah yang bahasa kasarnya tidak mempunyai pendidikan gitu kan, tapi mendapat panggung gitu kan, dengan bahasa-bahasa dan narasi yang tidak, seolah tidak berorientasi kepada pendidikan gitu, kira-kira seperti itu ya. Kita tidak bisa mengcopy paste secara utuh ya. Ini kan para pembicara ini membicarakan juga siapa, Rocky Gerung. Rocky Gerung ini kan katanya sering dipanggil ke kampus-kampus ya, ke instansi-instansi terkait gitu kan. Itu yang manggilnya itu para dokter juga katanya. Nah, di sini orang-orang pembicara ini sepertinya tidak terima gitu, karena dia sendiri merasa orang cerdas, merasa mempunyai disertasi, sementara Rocky Gerung tidak gitu, seolah ya. Rocky Gerung itu memang katanya tidak mempunyai disertasi doktor gitu kan. Tapi mereka ini mengatakan bahwa Rocky Gerung ini kenapa mendapat panggung gitu kan, dipersilahkan untuk menjadi pembicara di forum-forum ataupun di kampus-kampus gitu kan, jadi pembicara kampus gitu. Nah, mungkin gitu kan, yang memiliki gelar yang memiliki disertasi ini kira-kira sedikit sakit hati gitu kan. Kenapa yang mempunyai disertasi jelas gitu kan tidak mendapatkan ruang di panggung gitu, tapi orang-orang yang mempunyai disertasi ya, dengan tanda petik mungkin pendidikannya direndahkan oleh dia, bisa mendapatkan panggung gitu kan. Seperti contoh katanya di TV-TV gitu kan, banyak orang-orang yang tidak mempunyai background pendidikan yang cukup gitu kan. Lah, kira-kira seperti itu ya, mereka mengatakan ini ya, tapi mendapatkan ruang katanya, mendapatkan panggung. Nah, ini akhirnya saya sendiri ini ya, orang yang tidak mempunyai pendidikan sama sekali gitu kan, tapi saya mempunyai giroh ataupun integritas yang mendorong saya untuk berbicara gitu. Akhirnya saya speak up hari ini gitu kan, terhadap akan menengahi pendapat-pendapat mereka gitu kan, pikiran-pikiran mereka. Dan inilah pendapat saya ya. Nah, pendapat saya, kenapa orang yang tidak mempunyai disertasi tapi mendapatkan panggung gitu kan, dan akhirnya ya semacam Rocky Gerung pun bisa diterima oleh publik. Kalau masalah saya bukan masalah disertasi ya, masalah keilmuan ini. Ilmu itu bisa datang secara misterius ya. Kalau mereka meragukan disertasi, kalau mereka membicarakan masalah disertasinya aja karena perjuangan melalui proses pendidikan ya, kira-kira seperti itu, bagaimana dengan Rasulullah? Jadi ngomong itu, kalau kalau dengan saya harus komprehensif ya. Iya, jadi harus dua gitu. Jadi ngomong masalah logis dan non logisnya gitu kan. Arti non logis ini masalah-masalah yang bersifat misteri gitu kan, pemberian dari Allah, itu fitrah kan. Nah, jadi kalau ngomong sama saya itu seperti itu gitu. Jadi harus luas dan komprehensif.
Nah, jika mereka ini menuhankan, katakanlah ya, walaupun mereka tidak menuhankan, dalam istilah saya menuhankan sebuah disertasi saja karena hasil bekerja keras dalam mengejar proses pendidikan, gitu kan? Bagaimana dengan Rasulullah? Rasulullah itu luar biasa kan? Dia tidak mempunyai guru kecuali mungkin itu malaikat berdasarkan wahyu Al-Qur'an. Karena apa? Karena Rasulullah diberikan kecerdasan secara misterius dari Allah. Nah, itu masalahnya. Siapa tahu Rocky Gerung pun demikian. Ya, diberikan kecerdasan secara misteri oleh Allah sehingga tanpa disertasi dokter pun dia mampu menandingi para profesor, para dokter. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi kalau menurut saya ini kekerdilan dari orang yang merasa mempunyai disertasi gitu kan. Karena melihat Rocky Gerung ini sangat digunakan sekali di panggung-panggung publik untuk menjadi pembicara gitu. Sementara dia tidak. Nah, kalau menurut saya seperti itulah yang kita lihat dari orang-orang seperti ini gitu. Dan dia akhirnya ya ujung-ujung setelah kita apresiasi dari kata-katanya ini ya endorse Jokowi juga kok. Sementara yang kita lihat hari ini terkait polemik siapa Rocky Gerung ini adalah mengkritiki kebijakan pemerintah. Itu saja yang kita lihat dari Rocky Gerung itu. Kita nggak tahu background dan latar belakangnya, memiliki disertasi atau tidak, kuliah ataupun tidak. Yang penting ketika dia berbicara di publik ini masuk logika kita dan relevan dengan konteks hari ini. Ya, objektifnya Rocky Gerung ini ya mengkritiki kebijakan pemerintah. Ya, Anda sendiri ya mengatakan ya bahkan negeri kita ini ya memang banyak korupsi dan lain sebagainya kan. Nah, di situ katanya Pak Jokowi yang akan mengawal korupsi itu, yang akan memberantas korupsi itu dengan tangannya sendiri. Tapi faktanya kan tidak kan faktanya. Nah, itulah yang menjadi bahan kritikan Rocky Gerung terkait IKN dan lain sebagainya. Nah, pembicara di media TikTok ini dalam live streaming ini mengatakan juga terkait Faisal Basri. Kalau Faisal Basri katanya ya mengkritiki kekuasaan ini ya pemerintah sesuai dengan data. Nah, kalau Faisal Basri memang karena dia ekonom perlu data ya, riset dari fakta yang sebenarnya ini. Nah, katanya Faisal Basri itu tidak diapa-apain, tidak jadi masalah katanya. Padahal Faisal Basri juga pernah mengatakan tolol katanya kan. Ya kan, maaf ya dengan tanda petik Faisal Basri juga pernah mengatakan tolol tapi tidak diapa-apakan. Karena dianggapnya Faisal Basri ini dokter jelas mempunyai disertasi ya di bidang mungkin di bidang ekonomi atau apa Faisal Basri itu. Makanya dipercaya oleh dokter ataupun yang punya yang mempunyai disertasi itu kan gitu kayaknya. Sedangkan Rocky Gerung itu tidak memiliki disertasi gitu kan. Nah di situ. Nah kalau menurut saya yang saya lihat dari Rocky Gerung itu bukan masalah disertasi, bukan masalah masa-masa proses pendidikan dan lain sebagainya, bukan. Yang saya lihat ini dia ini mempunyai kecerdasan di dalam filsuf juga ya, filosofis gitu kan, retorika logika berpikirnya memang terlalu sangat dalam sekali gitu, jarang ada orang yang mampu menandingi retorika logikanya ini ya, retorika berpikirnya ini. Dan Rocky Gerung ini menurut saya mempunyai idealisme tinggi dan integritas yang tinggi di situ ya, yang menjadi referensi saya dari Rocky Gerung. Ya, jadi intinya yang saya lihat dari Rocky Gerung ini adalah integritas, ya, kemudian tadi itu idealisme dan objektifnya dia itu mengkritiki presiden bukan Jokowi secara personal. Ya, maka dari itu tidak ada ya. Maka dari itu tidak ada undang-undang yang menjerat dia. Karena apa? Karena walaupun ada pun dulu katanya sudah dicabut oleh MK. Ya, dengan alasan bahwa presiden ini digaji dari pajak rakyat begitu ya. Ini kalau menurut saya, jujur saya ini hanya sebatas orang lulusan SMA saja ya, dan saya orang bodoh, orang miskin jujur. Namun ketika melihat masalah-masalah elit ya, intelektualisme ya, dengan keilmuannya tidak efektif, maka apa salahnya saya juga sebagai rakyat Indonesia yang mempunyai hak untuk berbicara ya, berbicara walaupun pembicaraan ini hanya sebatas ataupun keluar dari si pandir katakanlah ya, orang bodoh
Ya, bodoh karena tidak mempunyai disertasi. Bukan berarti kita tidak bisa memahami ya konteks politik, bukan konteks kehidupan secara komprehensif pun. Ya, kita bisa memahami. Ya, bahkan yang disebut politik global pun kita sedikit paham. Namun kalau politik praktis saya kurang begitu paham. Karena politik praktis ini kan ya begitulah. Ya, tahu sama tahu saja. Nah, di sini masalahnya. Jadi intinya ya sebagai closing statement nih ya, orang yang memiliki disertasi tadi ya yang berbicara di media TikTok ini dalam live streamingnya ya, ini kalau menurut saya dilihat dari psikologinya ini punya kekerdilan gitu kan. Bolehlah kalau bahasa vulgarnya ngiri gitu terhadap Rocky Gerung. Ya, Rocky Gerung ini orang yang tidak mempunyai pendidikan tapi mendapatkan ruang dan diterima keilmuannya oleh publik ya yang punya akal sehat, tapi orang-orang yang mempunyai disertasi sebaliknya tidak mendapat panggung. Nah, inilah bentuk jadi kekerdilan dari seseorang. Nah, seperti itulah pemirsa ya, ini hanya sebatas pendapat ataupun opini-opini sebagai masyarakat yang termarginalkan. Tentu yang latar belakang dengan latar pendidikan inferior ya, dan latar belakang ekonomi pun sangat inferior. Nah, demikian semoga ini menjadi edukasi kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.